Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan media teknologi edukasi dan tidak lupa meditasi mengucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan bagi kaum muslimin dan muslimat. Teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa, semoga amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau recreate project, yaitu katrol bebas. Katrol bebas yang dimaksud adalah kita akan membuat project berupa katrol bebas seperti animasi berikut ini. Di sini ada beban yang gaya beban berpengaruh kepadanya, kemudian tali yang menarik beban tersebut yang berpengaruh padanya gaya kuasa, dan tali ini ditarik melalui sebuah katrol. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat katrol bebas menggunakan assembler. Kita akan mulai membuat sebuah project baru dengan cara mengklik tanda plus. Lalu kita siapkan sebuah bidang atau media yang akan menjadi gantungan katrol kita. Oke, saya sudah siapkan sebuah objek katrol yang teman-teman nanti bisa unduh melalui link yang sudah kami siapkan di bawah. Dan jangan lupa nanti untuk mengupload objek 3 dimensi katrol tersebut ya. Ini seperti ini ya. Nah, ini objek katrolnya yang sudah saya persiapkan, nanti silakan di-upload terlebih dahulu. Kemudian ini sudah bisa kita manfaatkan ya, seperti ini. Oke, kita letakkan pada posisi yang kita inginkan. Kemudian kita terus demikian rupa supaya cukup tingginya. Nah, setelah itu kita butuh gantungan katrolnya ya, cukup kita gunakan ini juga boleh, aset-aset yang ada saja seperti ini. Nah, begini. Kita akan atur sedemikian rupa supaya katrolnya tepat berada di tengah-tengah gantungan katrol. Seperti ini. Ini masih kurang. Oke, kita kecilkan lagi. Kita bisa atur sedemikian rupa supaya kelihatan menarik dan realistis tentunya. Ini X-nya juga 0. Nah, seperti ini. Kita sudah siapkan katrol ya. Selanjutnya kita persiapkan adalah tali yang akan menjadi gantungan dari beban kita. Kita cukup gunakan objek basic geometry berbentuk silinder, mohon maaf ya, objek geometri berbentuk silinder yang berwarna merah saja supaya kelihatan jelas. Sebentar. Nah, ini silinder ini. Oke, kita coba kita tambahkan ya. X-nya cukup 0,1, Z-nya juga 0,1. Kita lihat. Nah, kira-kira sebesar ini ya. Kita bisa posisikan pada tempat yang kita inginkan.
tali ini ada dua, tali yang akan menarik beban, yang akan terhubung langsung dengan beban, dan tali yang akan menjadi gaya kuasa ya. Jadi kita duplikat saja. Nah, seperti ini. Ini kita bisa atur agar posisi talinya tepat berada di dalam relnya katrol. Nah, begini. Oke. Kita butuhkan satu objek lagi yang akan menggambarkan tali yang melingkar pada katrol. Ya, kita gunakan di sini silinder arch red ini ya. Kita gunakan ini, kita ubah menjadi 0,1. Coba, kita coba 1 dulu ya. Oke, masih terlalu besar. Kita ubah lagi menjadi 0,5. Coba. Oke, coba kita posisikan. Nah, kita posisikan pada tempat yang sesuai begini. Oke. Nah, kita lihat katrolnya terlalu besar ya, kita kecilkan katrolnya. Nah, begitu. Oke, dan talinya kita geser ke dalam. Nah, seperti ini. Oke. Dan ini perlu sering-sering berlatih teman-teman, agar kita bisa memposisikan objek-objek yang kita inginkan sehingga sesuai dengan apa yang kita harapkan dan sedikit menyerupai realita gitu. Nah, begini ya. Kita sudah siapkan. Ini mungkin katrolnya kita kecilkan sedikit lagi. Nah, begini. Oke. Yang berikutnya, tali yang terhubung langsung kepada beban itu ukurannya lebih panjang, jadi kita ubah menjadi 4 ya. Coba kita ubah menjadi 4. Kita atur lagi ya, begini. Kemudian di bagian ujung tali bagian bawah itu terdapat beban ya. Beban kita bisa gunakan objek wall lagi ya, seperti ini. Lebarnya 4 ya Bang, atau 6. Oke, atau 8 ya. 8, kemudian tingginya 1, Z-nya 1 begini. Oke. Kita atur agar bebannya tepat berada di ujung tali begini. Nah, ini sudah ya. Nah, tepat kita letakkan beban tepat berada di tengah-tengah tali seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya ya yang akan kita lakukan adalah kita akan buat pada kesempatan kali ini kita akan buat sebuah tombol atau menu untuk angkat dan turunkan beban ya. Angkat dan turunkan beban. Kita buat ini menu angkat seperti ini. Nah, kita cukup akan menggunakan satu menu saja ya, yang terlihat. Bagaimana cara membuat satu menu ya, nanti teman-teman silakan lihat tutorial satu menu 2 interactivity berlawanan ya. Angkat dan kemudian kita tambahkan satu lagi, yang ini turunkan. Nah, begitu. Oke. Ini angkat, ini turunkan. Baik. Sudah ada 2 menu yang nanti akan kita gunakan. Oke. Sudah ada 2 menu, angkat dan turunkan. Coba kita lihat posisinya. Oke. Nah. Oke. Maka langkah berikutnya ya. Di sini triknya
bagaimana kita membuat seolah-olah beban ini terangkat dan tali yang di sebelah kiri itu seolah-olah naik ya. Dan di sini hanya bermain trik. Oke, nah untuk itu kita butuh sebuah objek yang akan membantu kita memposisikan sampai di mana tali ini nanti akan memendek ya. Kita bantu dengan sebuah objek. Kita bedakan warnanya. Kita gunakan saja yang berwarna kuning. Sebenarnya nanti kalau teman-teman ingin menggunakan langsung tali yang berwarna merah juga tidak apa-apa, tapi ini saya bikin berbeda supaya terlihat dengan jelas. Ini ukuran talinya 0,1 0,1. Baik, ini saya buat menjadi 0,1, ini menjadi 0,1. Nah seperti ini. Ini ada tali berwarna kuning gini teman-teman ya. Nah kita sejajarkan, kita ambil nilai Z nya, kita samakan supaya dia sejajar. Kemudian Y nya juga saya samakan. Nah seperti ini. Nah oke. Ini kita posisikan terlebih dahulu ya pada posisi yang sama dengan secara berhimpit dengan tali yang panjang ya. Kita lihat mengapa demikian ya. Kita akan memproyeksikan nanti seolah-olah tali yang berwarna merah yang panjang di sebelah kiri akan memendek karena mengangkat beban sampai posisi tali kuning ini ya. Dan tali yang berwarna merah di sebelah kanan yang lebih pendek nanti akan memanjang ya. Kita duplikat, akan memanjang. Nah begini, akan memanjang seolah-olah dia tertarik ya. Nah ini kita samakan dahulu berhimpit ya. Kita buat berhimpit terlebih dahulu. Ini nilai Y nya kita ambil yang merah. Nah begini ya. Ini yang kuning di sebelah kiri adalah proyeksi nanti tali merah ini akan memendek sampai ke batas kuning ini. Kemudian tali yang merah yang lebih pendek yang ada di sebelah kanan, ketika ditarik dia akan memanjang menjulur sepanjang tali yang berwarna kuning ini. Nah, apa gunanya tali kuning ini? Hanya sebenarnya kita butuh untuk merekam koordinat dan ukurannya ya. Mari kita coba. Kita buka sebuah alat bantu notepad ya untuk mencatat beberapa catatan kita ya. Ini saya beri nama tali kiri, tali beban. Mohon maaf. Dan ini disebut dengan tali kuasa. Nah, ini tali beban ya. Ini yang merah yang di atas bukan yang kuning ya. Yang merah di atas adalah tali kuasa. Bukan yang kuning. Yang kuning ini lain ya. Kita tidak perlu beri nama. Yang kuning yang di kiri dan di kanan tidak perlu kita beri nama. Yang kita beri nama adalah tali yang berwarna merah yang panjang di sebelah kiri kita beri nama tali beban, dan tali yang berwarna merah yang lebih pendek di sebelah kanan kita beri nama tali kuasa. Baik, kita mulai dengan tali beban ya. Posisi tali beban pendek ya. Kenapa saya buat tali beban pendek? Nanti tali beban kiri ya. Tali beban kiri. Nah, ini akan kita catat di sini. Nanti dia akan berubah ukurannya hingga mencapai memendek sehingga berukuran 0,1, 2 dan 0,1. Ukuran 0,1 X-nya, kemudian Y-nya 2 dan Z-nya 0,1. Oke. Posisi ini kita catat posisinya. X-nya adalah di sini, kemudian Y-nya kita copy juga ya. Y-nya begini dan Z-nya juga kita kopikan. Oke. Z. Nah, ini adalah tali beban kiri. Nah,
Sekarang kita juga butuh mencatat nanti tali gaya, tali kuasa maksud kami, yaitu tali yang lebih pendek yang berada di sebelah kanan, akan memanjang sepanjang tali kuning proyeksi ini. Nah, kita perlu mencatat tali kuning ini, ukuran dan posisinya. Oke, kita klik tali kuning. Nah, tali kuasa kanan, ya. Ukuran. Nah, ukurannya X, Y, Z. Kita ambil ukurannya adalah ini, kita klik ya. Ukurannya 0,1, 4, 0,1. 0,1, 4, dan 0,1. Posisinya adalah ini, kita ambil nilai X, kita ambil nilai Y, dan kita ambil nilai Z. Nah, begini. Oke. Nah, setelah kita ambil ya, ini boleh kita hapus ya. Yang kuning sebagai tali bantu sudah bisa kita hapus. Nah, sudah bisa kita hapus. Tadi sebelum kita hapus ya, kita duplikat dulu beban ini supaya, karena nanti bebannya akan terangkat sampai posisi di mana beban itu akan terangkat ya. Kita duplikat. Mohon maaf, bukan yang ini. Kita duplikat beban, kita duplikat. Kemudian kita samakan posisi X-nya, koordinat X-nya. Nah, beban akan terangkat sampai di sini. Nah, kita duplikat, beban akan terangkat sampai di sini. Karena tadi sejajar dengan tali yang ini ketinggiannya, tali kuningnya tadi kan sampai di sini, ya. Nah, kita akan catat beban di sini, ya. Beban. Nah, beban ini ukurannya tetap, ya. Jadi yang perlu kita catat hanya koordinatnya saja. Dia akan bergeser naik, ya. Jadi yang akan kita catat cuma koordinatnya saja. Gini, oke. Nah, setelah itu ini sudah bisa kita hapus ya. Kita hapus. Nah, selanjutnya ya, kita sudah mencatat beberapa poin-poin penting yang akan menjadi bagian dari interaktiviti kita, yaitu tali beban kiri, ukurannya dan posisinya, tali kuasa kanan yang ini, ukurannya dan posisinya, lalu beban ini nanti ketika naik dia akan bergerak ke posisi ini. Ya, baik. Kita mulai dengan menu angkat. Kita klik angkat, lalu add interactivity. Ya, kita mulai dengan merubah ukuran tali. Ya, merubah ukuran tali yang sebelah kiri. Scale, custom. Ini kita pilih tali beban. Ya, tali beban. Karena yang di sebelah kiri adalah tali beban. Nah, ini tali beban kiri. Berapa ukurannya? 0,1, 2, 0,1, 0,1, 2, dan 0,1. Oke. Nah, waktunya kita biarkan start time-nya 0, duration-nya 1, ya. Ini tali beban, kita apply. Setelah dia berubah ukuran, posisinya juga berubah. Ini dia posisinya. Add new action, move, ya, custom, tali beban. Berapa ukurannya? Kita ambil dari sini. Mohon maaf, posisi. Berapa posisinya? Kita ambil nilai X, kita ambil nilai Y, dan kita ambil nilai Z-nya. Nah, ini move-nya, ya, oke. Nah, baik. Ini sudah ada tali berubah menjadi lebih pendek dan tali kiri atau tali beban berubah menjadi lebih pendek. Ini dia. Kemudian dipindahkan ke koordinat di atas. Nah, kemudian bersamaan dengan tali kiri ini, tali beban ini memendek dan bergeser ke atas, beban juga harus berpindah tempat. Nah, kita add new action lagi, move, custom. Ini namanya beban, mohon maaf, kita belum beri nama. Ini namanya beban. Oke. Nah, kita kembali view interactivity, kita add new action, kita move,
custom beban, ya. Kemana beban berpindah? Ke koordinat ini, ya, ke koordinat ini. Nah, beban berpindah ke koordinat ini. Okay. Ini kita apply. Nah, kemudian bersamaan dengan memendeknya tali beban di sebelah kiri dan bergesernya beban naik ke atas, tali yang di sebelah kanan akan memanjang. Ya, tali yang di sebelah kanan akan memanjang. Nah, kita akan tambahkan lagi view interactivity. Kita lihat di sini. Tali kuasa atau kanan ukurannya berubah menjadi 0,1, 4, 0,1. Berarti kita scale terlebih dahulu. Kemudian custom. Ini tali kuasa, ya. Berapa ukurannya? 0,1, 4, 0,1. Ini dia. 0,1, 4, dan 0,1. Kecepatannya juga start time-nya 0, duration-nya 1. Kita apply. Setelah itu posisi tali kanan juga berubah, ya. Add new action, move, custom, tali kanan, tali kuasa maksud kami. Ya, kemana posisinya berubah? Kita ambil nilai X-nya, lalu kita ambil nilai Y-nya, dan kita ambil nilai Z-nya. Ya. Ini perpindahan tali kanan, ya. Start time-nya 0, duration-nya 1, lalu kita apply. Pergerakan talinya, pergerakan beban tadi, pergerakan tali ketika ditarik dan bebannya sepertinya terlalu cepat. Kita ubah, ya. Kita ubah agar lebih lambat. Ini kita ubah menjadi 2, ya, 2. Semuanya menjadi 2. Coba kita play. Menjadi 2 detik gitu. Kalau sebelumnya 1 detik talinya. Coba kita angkat. Nah, namun pada contoh kita kali ini katrolnya belum berputar. Oke. Tinggal kita tambahkan perputaran si katrol begini, ya. Perputaran si katrol ini seolah-olah dia sedang ditarik gitu, ya. Nah, kita akan tambahkan perputaran katrol. Ini namanya katrol, oke. Pada menu angkat, kita view interactivity, lalu kita tambahkan satu animasi lagi, rotate, custom, rotate, boleh kita coba forward dulu, ya, forward dulu, nanti kita sesuaikan jika arah putarnya salah. Ini katrol, ya, perputarannya katakanlah 180 derajat, oke. Dalam waktu 2 detik. Ya, kita samakan waktunya dengan animasi-animasi sebelumnya, ya. Kita lihat kembali. Kita play. Coba kita klik angkat. Nah, ini sudah bergerak katrolnya. Nah, sebaliknya sekarang kita akan membuat ketika diklik turunkan, maka bebannya akan turun, ya. Oke. Sebelum kita lanjutkan, ini kita sembunyikan dahulu hide thumbnail supaya ini kita lebih leluasa melihat areal display MPI kita nanti. Nah, untuk turunkan ini adalah kebalikannya, ya. Untuk turunkan kita bisa buat lagi di sini, ya. Untuk tali beban kiri ketika diturunkan tali, kalau ini naik, ya. Ini naik dan ini adalah turun. Oke. Tali beban kiri X ukuran, ukuran. Nah, X, Y, Z. Nah, tali beban kiri ketika turun dia kembali memanjang, kan gitu, dia kembali memanjang seperti ini, ya. Maka ukurannya kita ambil ukuran panjang ini. Ukurannya berapa? 0,1, 4, dan 0,1. Baik, 0,1, 4, dan 0,1. Kemudian itu ukuran posisi, ya. Posisi X, Y, dan Z. Nah, kita lihat posisinya. Posisinya kita ambil X, kemudian Y,
dan Z. Baik. Nah, ini posisi tali kiri. Kemudian posisi beban ya. Posisi beban X, Y, dan Z. Kita lihat posisi beban. Beban itu posisinya X-nya kita ambil. Nanti setelah turun kan kembali ke posisi semula ya. X-nya kita ambil. Lalu Y-nya kita ambil. Terakhir Z-nya juga kita ambil. Ingat, Ctrl A, Ctrl C. Jangan di double klik. Tanda minus ketika di double klik nggak terbawa. Jadi sebaiknya Ctrl A. Kemudian ini tali beban kiri. Tali kuasa kanan ya. Tali kuasa kanan. Ukurannya kita lihat X, Y, Z. Ukurannya kita lihat berapa ukuran tali kuasa kanan. Ini tali kuasa kanan. Ukurannya 0,1, 2, 0,1. 0,1, 2, 0,1. Posisinya X, Y, Z. Posisinya adalah kita klik position X, Ctrl A, Ctrl C. Dipastikan di sini. Ctrl A, Ctrl C. Pastikan lagi di sini. Z-nya juga demikian. Klik Ctrl A, Ctrl C. Kita pastikan kemari ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan animasi turunkan ya. Interactivity turunkan. Kita klik menu turunkan. Add interactivity. Yang pertama kita move ya. Apa yang pertama kita lihat? Ukuran dahulu. Baik. Ukuran scale. Oke. Scale tali kiri, tali beban maksud kami. Custom. Berapa ukurannya? 0,1, 4, 0,1. 0,1, 4 dan 0,1. Waktunya 2 detik ya. Apply. Nah, selanjutnya setelah ukuran, posisi ya. Posisi berarti move. Add new action. Move. Custom. Tali beban. Positionnya di sini. Y-nya juga demikian. Dan Z-nya gini. Posisinya sudah kita ambil. Durationnya kita samakan 2 detik. Dan kita apply. Sudah ada scale dan move. Kita lihat. Scale. Ini move sudah. Kemudian posisi beban. Ini. Posisi beban. Add new action. Move. Custom. Di sini beban ya. Oke. Posisi beban kita ambil. X-nya copy paste. Demikian juga Y. Dan terakhir Z. Nah, ini waktunya 2 detik juga. Baik. Ini kita apply. Nah, sudah ada 3. Scale, tali beban kiri, move, tali beban kiri, dan move beban itu sendiri. Nah, sekarang kita ke tali kuasa kanan. Tali kuasa kanan, ukuran berarti scale ya. Add new action, scale, custom, tali kuasa. Berapa ukurannya? 0,1, 2, 0,1. 0,1, 2, 0,1. Kecepatannya sama, 2 detik. Lalu kita apply. Kita lanjutkan dengan posisi tali kuasa ya. Posisi berarti move, custom, tali kuasa. Oke. Kita copy seperti ini ya. Lalu posisi Z juga demikian. Waktunya 2 detik. Baik, ini kita apply. Nah, sekarang coba kita lihat. Kita sudah siapkan semuanya. Tinggal satu lagi, cut roll-nya belum. Ya, cut roll-nya belum. Add new action, rotate. Kalau tadi forward, maka sekarang kebalikannya, backward. Ya, 180. Waktunya 2 detik. Oke. Nah, ini kita apply dan sekarang kita lihat hasilnya. Kita play. Coba kita klik angkat. Kita klik turunkan. Nah,
Ini yang berputar. Nah, ini kita troubleshoot di sini, Bapak Ibu, teman-teman. Angkat, turunkan. Yang berputar justru menunya. Berarti pemilihan targetnya keliru. Kita kembali ke animasi turunkan. Ya, di sini kita pilih, kita lihat rotate. Ternyata yang di rotate itu turunkan. Seharusnya control. Ya, control. Nah, ini kita apply. Coba kita lihat kembali. Play, angkat, turunkan. Nah, tahap akhir adalah kita akan menampilkan hanya satu menu saja. Ketika diangkat, kemudian beban naik, kemudian akan muncul menu turunkan. Oke, kita akan ubah. Kita tambah angkat. Setelah diklik angkat, ya, kita coba kita view interactivity. Setelah angkat diklik, ya, maka angkat akan hilang berganti dengan menu turunkan. Berarti sama dengan pembahasan sebelumnya, pada satu menu 2 interactivity kita gunakan trik yang sama. Ketika angkat kita klik, maka angkat kita buang jauh-jauh, kita gantikan tempatnya dengan menu turunkan. Maka kita perlu tahu posisi menu ini, ya. Posisi menu. X, Y, dan Z. Baik. Posisi menu X-nya di sini. Ini. Kemudian Y-nya ini. Dan Z-nya adalah 0. Nah, baik. Ketika kita angkat, kita view interactivity. Ketika kita angkat, menu angkat akan kita buang jauh-jauh. Add new action. Kita move, custom, angkat itu kita buang ke negatif 250. Durationnya 0 supaya tidak terlihat pergantian menunya, ya. Durationnya 0, lalu kita apply. Setelah kita buang jauh-jauh, turunkan, kita letakkan di posisi angkat yang tadi, ya, di posisi menu angkat. Add new action, move, ya, custom, turunkan. Mana dia? Turunkan ini kita pindahkan ke posisi menu ini, angkat, ya. Ini dia. Posisinya tadi sudah kita simpan di sini. Ya. Ini durationnya juga kita buat 0 supaya pergantiannya tidak terlihat, ya. Apply. Coba kita play dahulu. Nah, coba kita klik angkat. Nah, ini sudah berganti dengan turunkan, ya. Tetapi ketika kita turunkan, nah, ini juga harus berubah menjadi menu angkat. Oke, berarti diturunkan, kita akan tambahkan di sini satu lagi. Ketika kita klik turunkan, view interactivity, kita buang turunkan jauh-jauh, add new action, move, custom, turunkan kemana? Ke negatif 250. Kemudian advanced settingnya kita ubah menjadi 0 supaya tidak terlihat proses perpindahan tempatnya menu turunkan ini. Lalu kita apply. Pada saat yang sama, menu angkat kita pindahkan kembali ke tempat dia semula. Angkat. Oke, angkat. Kita letakkan ke posisi menu ini. Ya. Kita posisikan di sini. Dan durationnya 0. Lalu kita apply. Nah, jangan lupa disimpan karena autosave-nya belum ada, ya. Jadi kita simpan. Kita play, coba kita lihat. Nah, ketika menu angkat kita klik, beban akan naik, menu berubah menjadi turunkan, dan ketika kita klik turunkan, beban turun, menu akan berganti dengan angkat, sehingga nanti peserta didik kita akan lebih mudah mencoba MPI yang sudah kita buat secara berulang-ulang, sehingga mereka dengan mudah dapat mengamati, ya, dapat mengamati proses katrol yang terjadi pada katrol bebas ini, ya. Langkah akhir, ya, karena di awal ini masih kelihatan, ini turunkannya masih kelihatan di sebelah kanan. Oke. Maka kita buang jauh-jauh, posisinya di posisi negatif 250, ya. Boleh nilai X-nya kita ubah menjadi 0, boleh. Yang penting nilai Y-nya negatif 250. Sekarang coba kita lihat.
Nah, sekarang cuma tinggal satu menu, angkat saja ya. Coba kita klik angkat, beban naik, menu berubah menjadi turunkan. Ketika kita klik turunkan, bebannya turun, menu berubah menjadi angkat. Demikian juga kalau kita klik terus ya. Kita klik berulang-ulang sehingga siswa kita bisa mengamati dengan jelas. Baik, demikian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.